Polinomial juga disebut suku banyak. Polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Biasanya, polinomial berpangkat lebih dari 2. Nah, kali ini saya akan menjelaskan contoh polinomial dan bukan polinomial. Nah, yang pertama tuh kita harus tahu syarat ciri-cirinya dulu ya. Nah, dari pengertiannya yaitu sudah terlihat yaitu harus berpangkat bilangan bulat positif. Nah, saya akan membuat contohnya yang polinomial dan bukan polinomial. Nah, contohnya itu seperti ini ya. 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 kurang 5x tambah 6. Nah, ini termasuk polinomial. Karena kenapa? Karena pangkatnya yaitu bilangan bulat positif. Nah, di sini ada namanya derajat. Derajat itu pangkat tertinggi. Nah, pangkat tertingginya itu 3 ya. Nah, contoh yang kedua yaitu 3x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 4 per x ditambah 6. Nah, ini bukan termasuk polinomial. Kenapa? Karena di sini kan 4 per x kan. Kalau dikebawahkan atau disejajarkan x-nya untuk di atas kan, itu sama dengan 4 kali x pangkat 1. Nah, sedangkan di polinomial itu tidak boleh berpangkat negatif. Nah, berarti ini tidak termasuk polinomial. Jawab. Buka kurung 4x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 6x pangkat 3 dikurang 2 tutup kurung ditambah buka kurung 2x pangkat 2 dikurang 3x pangkat 3 tutup kurung sama dengan 4x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 6x pangkat 3 dikurang 2 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 3x pangkat 3. Kemudian angkanya pangkatnya itu kita samakan dulu, mana yang sama pangkatnya. Kemudian kita tulis pangkat yang lebih tinggi dulu, yaitu 4x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 2. Ini kita jumlahkan mana pangkat yang sama. Nah, pangkat yang tidak ada kawannya itu kita turunkan saja. Itu 4x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 3 pangkat 3 dikurang 3x pangkat 3 itu hasilnya negatif 9x pangkat 3. Kemudian 3x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2 itu hasil 5x pangkat 2. Dan yang min 2 nya itu kan tidak ada kawannya, kemudian kita turunkan saja. Nah, hasilnya 4x pangkat 4 dikurang 9x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurang 2. Sekarang kita bahas mengenai polinomial pengurangan. Qx-nya adalah 4x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurang 4x pangkat 2 ditambah 7. Dan Qx-nya yaitu 4x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2. Nah, cara mengerjakannya yaitu yang pertama kita turunkan Px dan Qx-nya. Buka kurung 6x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 7 tutup kurung dikurang buka kurung lagi 4x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 tutup kurung. Lalu sama dengan 6x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 7. Itu dibuka dalam kurungnya. Nah, itu kan cara membuka dalam kurung si Px.
Nah, kalau cara membuka dalam kurung si QX-nya itu tinggal negatif dikali 4x pangkat 3. Lalu negatif dikali negatif 2x pangkat 2. Negatif kali negatif kan positif. Jadi positif 2x pangkat 2. Nah, itu cara membuka kurungnya. Selanjutnya, karena 4x pangkat 4 pangkat tertinggi, jadi dia diletakkan di depan. Lalu cari pangkatnya yang sama. Di sini yang pangkatnya sama 5x pangkat 3 dengan 4x pangkat 3, lalu 4x pangkat 2 dengan 2x pangkat 2. Jadi pertama kita tulis saja yang pangkatnya paling tinggi, 6x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurang minus 4x pangkat 3 dikurang minus 4x pangkat 2 ditambah 2x kuadrat tambah 7. 7 ini konstanta karena dia berdiri sendiri. Lalu langkah terakhir kita turunkan 6x pangkat 4 karena tidak ada temannya. Lalu kita hanya mengurangi koefisiennya saja, bukan pangkatnya karena ini bilangan variabel. Cara pengurangan variabel dalam pangkat yang sama itu kita cuma mengurangi koefisiennya saja. Jadi 5 kurang 4 sama dengan 1, kita tulis saja x pangkat 3, nggak usah 1x pangkat 3. Nah, terus minus 4x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2 sama dengan minus 2x kuadrat. Lalu turunkan konstantanya. Jadi jawabannya 6x pangkat 4 ditambah x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 7. Nah, itu tadi pembahasan mengenai polinomial pengurangan. Contoh soal, diketahui Px sama dengan 3x pangkat 2 kurang 2x tambah 5, Qx sama dengan 2x pangkat 2 kurang 3x. Tentukan nilai Px dikali Qx. Pertama, kita masukin dalam kurung dulu Px sama Qx-nya. Jadi buka kurung 3x pangkat 2 kurang 2x tambah 5, tutup kurung, kali buka kurung 2x pangkat 2 kurang 3x, tutup kurung. Nah, umpamakan Px ini nilai induk, sedangkan Qx ini nilai anak. Jadi setiap nilai induk dikalikan ke dalam nilai anak. Jadi 3x pangkat 2 dikali 2x pangkat 2 sama dengan 6x pangkat 4. Kenapa x-nya pangkat 4? Karena setiap perkalian polinomial, pangkat x-nya itu ditambah. Nah, lanjut, 3x pangkat 2 dikali min 3x sama dengan min 9x pangkat 3. Min 2x dikali 2x pangkat 2 sama dengan min 4x pangkat 3. Min 2x dikali min 3x sama dengan positif 6x pangkat 2. Kenapa positif? Karena min dikali min. Lanjut, 5 dikali 2x pangkat 2 sama dengan 10x pangkat 2. 5 dikali min 3x sama dengan min 15x. Lalu yang pangkatnya sama itu bisa ditambah dan kurangin. Sedangkan yang pangkatnya beda tinggal ditaruh ke bawah aja. Jadi 6x pangkat 4 itu kan nggak ada pangkat yang sama. Jadi tinggal taruh ke bawah aja. Nah, min 9x pangkat 3 kurang 4x pangkat 3. Karena pangkatnya sama, jadi bisa tambah kurangin. Jadi min 9x pangkat 3 kurang 4x pangkat 3 sama dengan min 13x pangkat 3. Lanjut, 6x pangkat 2 tambah 10x pangkat 2 sama dengan 16x pangkat 2. Min 15x. Min 15x ini nggak ada teman yang sama, jadi nggak bisa tambah kurangin. Jadi min 15x tinggal taruh ke bawah aja. Jadi nilai Px dikali Qx sama dengan 6x pangkat 4 kurang 13x pangkat 3 tambah 16x pangkat 2 kurang 15x. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal pembagian polinomial. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial dari 4x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 3 dibagi 2x tambah 3. Nah, di sini kan kita menggunakan pembagian bersusun. Jadi kita tulis dulu kan. 4x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 3 dibagi 2x tambah 3. Lalu yang pertama kita bagikan itu yang 4x pangkat 3 dibagi ke 2x. Kita fokus ke 2x-nya ini aja, nggak usah ketiganya. Jadi yang dibagikan itu 4x pangkat 3 dibagi 2x. 4 dibagi 2, 2. X pangkat 3 dibagi x, x kuadrat. Kenapa x kuadrat? Karena di dalam pembagian pangkatnya itu dikurang. Nah, jadi hasil yang kita dapat itu 2x kuadrat. Lalu kita kalikan. 2x kuadrat dikali 2x. 4x pangkat 3.
Kenapa pangkatnya bisa jadi pangkat 3? Karena X pangkat 2 dikali X dalam perkalian itu pangkatnya ditambah. Jadi X pangkat 2 ditambah X pangkat 1 jadi X pangkat 3. Jadi 4X pangkat 3. Nah, berikutnya 2X kuadrat dikali positif 3. Jadi positif 6X kuadrat. Lalu kita kurangkan 4X pangkat 3 dikurang 4X pangkat 3. Habis kita coret aja. Lalu min 2X kuadrat dikurang positif 6X kuadrat. Jadi min 8X kuadrat. Di situ kan ada positif 4X dikurang 3 karena nggak ada pasangannya kan. Jadi kita turunkan aja ke bawah. Kita tulis aja lagi di bawah. Lalu berikutnya kita bagikan lagi. Min 8X kuadrat dibagi 2X. Min 8 dibagi 2. Min 4X kuadrat dibagi XX. Lalu kita kalikan. Min 4X dikali 2X. Min 8X kuadrat. Min 4X dikali positif 3. Min 12X. Kenapa min 12X? Karena negatif dikali positif negatif. Jadi negatif 12X. Nah, kita kurangkan lagi nih. Min 8X kuadrat dikurang min 8X kuadrat. Habis. Lalu positif 4X dikurang min 12X. Jadi 16X. Nah, kan 4-nya tadi udah kita kurangkan sama yang 12. Kan sisa tuh yang 3. Nah, kita tulis aja. Jadi 16X dikurang 3. Nah, berikutnya yang kita kalikan, yang kita bagikan itu yang 16X. 16X dibagi 2X. 16 dibagi 2, 8. X dibagi X, 1. Karena 1, jadi nggak usah kita tulis. Jadi, selanjutnya kita kalikan aja. 8 dikali 2X, 16X. 8 dikali 3, 24. Di sini 24-nya positif. Kenapa positif? Karena 8 sama 3-nya itu positif. Positif dikali positif, positif. Lalu kita kurangkan aja. 16X dikurang 16X. Habis min 3 dikurang positif 24. Jadi min 27. Nah, di sini kita dapat sisanya itu min 27. Dan hasil baginya 2X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 8.